Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa dengan saya dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Rabu 26 Agustus 2020, kita akan belajar dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Judulnya adalah Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ayat ini sudah sangat populer dan mungkin di antara Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang menghafalkannya. Bahkan seorang petinju, Evander Holyfield, itu juga memakai baju yang bertuliskan Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 sebelum bertanding melawan Mike Tyson. Tapi apa ya seperti itu pengertiannya? Apa ya seperti itu pengertian dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 ini? Mari kita membaca sebelumnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di sini ada kata segala perkara. Di dalam bahasa Yunani itu pas. Memang artinya semua. Tetapi kalau kita perhatikan ini yang bicara adalah Paulus. Jadi segala perkara atau semua yang dimaksud ini tentu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keadaan yang dialami oleh penulis, yaitu Paulus. Artinya adalah perkara-perkara yang dialami oleh Paulus. Perkara-perkara yang dialami oleh Paulus. Kalau kita membaca ayat yang ke-12, di sana kita menemukan beberapa kata yang membuat kita mengerti apa artinya segala perkara itu. Ada kata kekurangan, ada kata kelimpahan, ada kata kenyang, ada kata kelaparan. Segala perkara yang menyangkut itu. Menyangkut kekurangan, menyangkut kelimpahan, menyangkut kenyang, menyangkut kelaparan. Tapi dalam konteks kehidupan Rasul Paulus, lebih luas lagi. Misalnya di dalam kitab Korintus, 2 Korintus. Di sana Rasul Paulus menjelaskan perkara-perkara yang dia alami. Pada intinya adalah penderitaan. Jadi fokusnya bukan pada masalah fisik. Bukan pada masalah body. Bukan kekuatan pada masalah fisik ini. Bukan. Karena segala perkara yang dimaksud di sini adalah yang dialami oleh Paulus, yaitu penderitaan-penderitaan maupun juga kelimpahan atau kenyang tadi. Ini luar biasa kalau kita memperhatikan ayat ini. Karena Rasul Paulus mengatakan seperti ini, segala perkara dapat kutanggung. Dapat kutanggung. Kata kutanggung dalam bahasa Yunani itu iskwo. Itu sama saja artinya dalam keadaan kuat, dalam keadaan mampu, dalam keadaan perkasa. Kita bayangkan, Paulus misalkan dalam kekurangan atau dalam kelaparan, tapi dia katakan bahwa dirinya dalam keadaan mampu untuk menanggungnya, dalam keadaan perkasa untuk menanggungnya, dalam keadaan kuat untuk menanggungnya. Perhatikan lagi, Paulus dalam penderitaan-penderitaan, tapi dia katakan mampu, kuat,
perkasa untuk menanggungnya. Ini hal yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, mengapa? Karena ayat ini berbicara demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini jawabannya. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Rasul Paulus merasa mampu, merasa kuat. Itu karena ada kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Kristus. Luar biasa. Paulus sanggup mengalami penderitaan, kelaparan, kekurangan, aniaya, tindasan, himpitan, tekanan, belenggu, cambuk. Dia sanggup dan dia mengatakan kuat menanggungnya karena diberi kekuatan oleh Kristus. Luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala penderitaan, segala aniaya ditanggung oleh Paulus karena kekuatan dari Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ada 3 pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Kalau Paulus mengatakan sanggup, karena itu kekuatan dari Kristus. Kalau kita menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri, kita tidak akan bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Tidak bisa. Karena kita tidak kuat, tidak mampu. Seberapa kekuatan kita untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi persoalan, untuk menghadapi tekanan, himpitan. Seberapa kekuatan kita? Tidak akan sanggup. Oleh sebab itu, jangan menghadapi masalah dengan kekuatan sendiri. Yang kedua, bersyukurlah kalau Tuhan sudah menguatkan kita. Sampai saat ini kita bertahan, bukan? Banyak masalah. Apalagi berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini banyak masalah. Terutama masalah ekonomi dan keuangan. Toh kita sanggup bertahan. Itu karena Tuhan memberikan kekuatan. Maka bersyukurlah untuk hal itu. Jangan dikalahkan dengan keluhan. Jangan mengeluh, jangan menggerutu. Kita harus bersyukur karena sampai detik ini kita kuat menghadapi masalah itu. Kita kuat menghadapi persoalan itu. Mari kita bersyukur karena kekuatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita selama ini. Yang ketiga, selalu minta kekuatan Tuhan untuk mengalahkan masalah, bukan mengalahkan orang. Minta kekuatan dari Tuhan untuk mengalahkan masalah, bukan mengalahkan orang. Mungkin saja persoalan itu ditimbulkan oleh orang lain. Mungkin saja masalah yang kita hadapi itu karena tindakan orang lain. Mungkin saja penderitaan yang kita alami itu karena tingkah laku orang lain. Tetapi kita minta kekuatan Tuhan untuk mengalahkan masalah itu, bukan mengalahkan orang lain. Fokus kita adalah mengalahkan masalah. Segala perkara itu tadi harus kita kalahkan, bukan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketika saat ini Anda mengalami persoalan-persoalan dalam kehidupan ini, mengalami masalah-masalah dalam kehidupan ini, jangan pakai otak Anda sendiri, jangan pakai perasaan Anda sendiri, jangan pakai kehendak Anda sendiri, jangan pakai kekuatan Anda sendiri. Minta Tuhan memberikan kekuatan, sehingga kita bisa menanggung segala perkara itu.
sehingga kita bisa menanggung segala penderitaan itu, sehingga kita bisa menanggung segala masalah, segala persoalan, segala himpitan, tekanan itu. Kita bisa menanggungnya karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan pada akhirnya kita akan mengalami kemenangan karena kita bisa kuat menghadapi masalah dan mengalahkan masalah itu. Dan kita akan tampil sebagai pemenang yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari mau menang? Mari minta kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kekuatan untuk menghadapi masalah, untuk mengatasi masalah, itu datangnya daripada Engkau. Dan kami terus meminta kekuatan itu kepada-Mu ya Bapa, sehingga kami sanggup mengatasi masalah demi masalah di hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bahwa kekuatan datangnya daripada Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.